Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasma Natalia, NPM 23312014. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai ringkasan materi dari bab 1 buku Natural Language Processing, yaitu adalah A Textbook with Python Implementation karya Raymond S.T. Lee yang berjudul Pengantar NLP. Nah, melalui presentasi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana teknologi masa kini mencoba memahami salah satu aspek paling kompleks dari manusia, di mana yaitu adalah bahasa. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut ke bagian teknis atau pemrograman, mari kita samakan persepsi kita terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya konsep dasar NLP itu. Nah, kita akan melihat bagaimana bahasa manusia ini diintegrasikan dengan kecerdasan buatan. Oke, nah rekan-rekan sekalian, coba kita bayangkan bersama bagaimana kita berkomunikasi setiap harinya. Nah, bahasa manusia itu bisa dibilang luar biasa kompleksnya. Ada yang kita punya intonasi, kemudian juga kita menggunakan bahasa slang, dan makna tersirat, bahkan bahasa kita itu sangat tidak terstruktur bagi sebuah mesin. Nah, jadi komputer pada dasarnya itu hanya mengerti angka biner saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, selanjutnya untuk membuat mesin itu memahami bahasa, kita harus membedah bahasa itu sendiri. Secara linguistik, ada tingkatan atau hierarki analisis yang harus dilalui oleh sistem NLP ini sendiri. Nah, yang pertama itu adalah fonologi dan morfologi. Nah, ini adalah level paling dasar yang dimana kita menganalisis suara individu atau fonem, serta bagaimana kata-kata itu dibentuk dari unit terkecilnya. Gitu adalah morfem. Kemudian kedua itu adalah sintaksis. Nah, di tahap ini fokusnya adalah tata bahasa atau grammar, yang dimana bagaimana mesin menyusun atau menganalisis struktur kalimat agar sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Kemudian yang ketiga itu adalah semantik dan pragmatik. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik sekaligus menantang, di mana semantik ini berbicara mengenai makna literal sebuah kata, sedangkan pragmatik memahami makna kontekstualnya. Nah, mengapa ini sulit bagi komputer atau mesin? Itu adalah karena adanya ambiguitas bahasa. Jadi mana sebagai contoh di sini kita menggunakan menggunakan kata bisa. Nah, kata bisa itu bisa memiliki dua makna, yaitu mampu ataupun racun ular. Di mana bagi manusia itu kita bisa langsung memahami konteksnya itu dari kalimat utuh. Sedangkan bagi komputer atau mesin, mereka membutuhkan algoritma NLP yang kuat agar tidak salah menafsirkan kata-kata ambigu seperti itu. Baik, kemudian lanjut. Di sini mari kita lihat bagaimana teknologi ini itu berevolusi dari masa ke masa. Nah, perkembangan NLP ini tidak terjadi secara instan rekan-rekan semua, di mana melainkan melalui 4 fase utama. Yang pertama itu adalah fase pertama sebelum 1960-an. Nah, di mana ini di era Perang Dingin fokusnya sangat sederhana, yaitu machine translation, yaitu penerjemahan mesin otomatis, yaitu antar bahasa untuk kepentingan geopolitik. Kemudian fase kedua yaitu di tahun 1960-an hingga 1980-an. Ini para ilmuwan di sini mulai mengintegrasikan logika AI awal menggunakan sistem berbasis aturan atau rule based, yang dimana jadi komputer ini diprogram dengan ribuan aturan tata bahasa yang kaku. Kemudian fase ketiga di sini itu dari tahun 1980-an hingga 2000-an. Nah, di sini terjadi pergeseran besar dengan lahirnya machine learning, di mana komputer tidak lagi disuapi aturan manual, namun melainkan mulai belajar secara mandiri menggunakan model statistik dan probabilitas dari data yang ada.
Kemudian fase keempat itu adalah dari dari tahun 2010-an hingga hari ini, yang dimana kita berada di era deep learning dan big data, di mana generasi inilah yang melahirkan model bahasa raksasa atau large language models atau LLM seperti GPT yang kita gunakan sehari-hari saat ini seperti itu. Nah, kemudian lanjut, di buku Raymond Lee ini menekankan pentingnya subbidang bernama NLO atau Natural Language Understanding, di mana sederhananya ini adalah otak di balik pemahaman bahasa, di mana prosesnya dibagi menjadi 3 komponen utama. Dan untuk poin yang pertama yaitu adalah speech recognition, di mana sistem ini mengubah sinyal suara lisan dari manusia menjadi data teks digital. Di mana ini adalah gerbang masuk pertama untuk asisten suara ini seperti Siri atau Google Assistant seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah syntax analysis, yang dimana ini adalah proses pembedahan kalimat secara struktural, di mana di sini mesin melakukan parsing untuk melihat hubungan antara subjek, predikat, dan juga objek. Kemudian yang ketiga itu adalah semantik dan juga pragmatik. Nah, ini adalah puncaknya, yang dimana mesin ini mengekstrak esensi dari kalimat tersebut, yaitu membaca niat atau intent pengguna, kemudian juga serta menyesuaikannya dengan konteks sosial atau situasi saat kalimat ini diucapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami teorinya di sini, lalu apa aja aplikasi nyata dari NLP ini yang paling potensial saat ini? Nah, di sini ada 3 contoh besar yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah terjemahan mesin atau mesin translation, di mana contohnya seperti Google Translate, kemudian juga atau DeepL. Di sini NLP modern memungkinkan terjemahan ini dilakukan tidak lagi kata per kata, yaitu melainkan secara kontekstual dan natural. Kemudian yang kedua itu adalah sistem tanya jawab atau chatbot. Di sini layanan pelanggan kini didominasi oleh asisten virtual yang bertenaga atau NLP yang bisa merespon keluhan pelanggan selama 24 jam dengan bahasa yang bisa kita bilang itu manusiawi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah analisis sentimen atau sentiment analysis. Ini bisa dibilang sangat populer di dunia bisnis dan juga riset, di mana NLP ini dapat memindai jutaan ulasan produk dan atau cuitan di media sosial secara otomatis untuk menentukan apakah ini opini publik bernada positif, negatif, atau netral. Seperti itu rekan-rekan semua. Baik, selanjutnya itu adalah penutup. Di sini sebagai kesimpulan dari bab 1 ini, di bab 1 ini itu memperlihatkan bahwa NLP itu bukan sekadar alat bantu ketik saja, namun juga itu adalah pilar utama kecerdasan buatan yang terus mendekatkan interaksi manusia dengan teknologi agar terasa semakin alami dan juga cerdas. Nah, baik rekan-rekan semua, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar NLP di bab 1 ini. Saya sangat berterima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.